Kembali lagi di mata pelajaran biomekanik dan kinesiologi. Hari ini saya akan menjelaskan pada spine, di mana spine ini terdiri pada cervical, thoracal, lumbal, dan sakral. Pada kurva memiliki dua bidang, yaitu mana bidang sagittal dan bidang frontal. Untuk kurva lordosis biasanya permasalahannya pada C4 dan C5. Untuk kyphosis biasanya bermasalahan pada apex thoracal 5. Dan yang terakhir, permasalahan pada lordosis ini terjadi pada lumbal 3, L3. Secara fungsional dapat dilihat pada motion segmen Junghan terdiri atas tulang bagian depan, intervertebral discus, ada nucleus pulposus di dalamnya, terus kemudian ada annulus fibrosus, kemudian ada facet joint, terus ada canalis spinalis, terus ada foramen intervertebralis, terus ada costovertebral, dan yang terakhir sistem ligamen. Vertebrae dibentuk oleh korpus sebagai penerima beban, ring bulat sebagai arcus neuralis sebagai pelindung spinal cord, serta processus spinosus dan sepasang processus transversus sebagai komponen mekanik. Intervertebral discus terdiri atas nucleus pulposus yang berbentuk cairan kenyal, yang dimana akan memperoleh tekanan korpus atas dan bawahan, sehingga memiliki 6 derajat gerak. Yang pertama, tilting depan belakang dalam bidang sagittal sebagai fleksi ekstensi. Terus yang kedua, gliding ke depan, ke belakang dalam bidang sagittal sebagai anterior dan posterior. Tilting ke samping kanan kiri dalam bidang frontal sebagai fleksi lateral sinistra dan dextra. Gliding ke samping kanan kiri dalam bidang frontal sebagai gerak geser kanan kiri. Kemudian ada rotasi kanan kiri dalam bidang transversal sebagai rotasi kaki. Dan yang terakhir, gliding sumbu longitudinal sebagai traksi kompresi. Facet merupakan sendi datar dan segmen didukung oleh kekonveks dan kekonkav. Gerak facet adalah gerak geser yang menekuk dan juga merupakan gerak rotasi sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan tertentu yang lebih dominan pada segmen tertentu. Fungsi mekanisme pada facet adalah mengarahkan gerak. Untuk ligamen dan otot, silakan adik-adik membrowsing agar pemahamannya lebih jelas. Sekarang saya akan mempraktekkan terkait analisis biomekanik pada cervical. Sekarang saya akan menganalisis pergerakan pada cervical fleksi. Cervical ekstensi, sekarang cervical lateral fleksi, sama cervical lateral fleksi, sekarang rotasi cervical. Sebelahnya lagi. Untuk analisis provokasi dibagi menjadi dua, yaitu kompresi dan traksi. Untuk kompresi, gerakannya seperti ini. Usahakan pasiennya tidak mengalami pembebanan meskipun kita menyangga pada bahunya. Sedangkan ini gerakan traksi, jadi gerakannya menarik ke atas. Gerakan tadi adalah gerakan segmental, di mana terjadinya provokasi dan gaping. Yang pertama, gambar pertama adalah atlanto-occipital joint,
di mana posisi seluruh vertical spine difleksikan, kemudian ditahan dengan jari terjalin, yaitu gerakan fleksi ekstensi. Sedangkan gambar yang kedua, yaitu adalah pergerakan dari atlanto-axial joint, di mana posisi seluruh vertical spine fleksi, ditahan kedua jari terjalin dan ekstensi kranium untuk terjadinya gerakan rotasi kranium ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir ada C2, C3, C3, C4, C4, C5, C6, C7 yang dilakukan secara gerakan rotasi homolateral, fleksi lateral kontralateral, dan fleksi secara segmental. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.